Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan berbincang tentang perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat kita. Di dalam matan Abi Syuja disebutkan ada 11 perkara yang dapat membatalkan sholat ketika itu terjadi dalam diri kita. Beliau mengatakan apa? Walladzi yubtilus sholata ahada asyara syai'an. Ada 11 perkara yang kalau itu terjadi dalam sholat kita, berarti sholat kita dinyatakan batal. Yang pertama adalah al-kalamul amdu, bicara secara sengaja. Bicara sengaja itu teman-teman sekalian, terutama kalau ada lawan bicara, baik kalimatnya itu banyak maupun sedikit. Kita sedang sholat, tiba-tiba ada yang bertanya, kamu lagi ngapain? Lagi sholat ya? Jawabannya iya. Nah, kalimat iya itu sudah cukup menjadikan sholat kita batal. Atau juga kita membaca doa yang terselip di dalamnya kata ganti orang kedua, kamu, atau anta, atau ka, atau kum gitu ya. Sebagaimana kalau ada orang salam, kita jawab waalaikumsalam. Nah, kalimat kum di situ maknanya adalah kamu. Semoga keselamatan atas dirimu. Itu berarti kita sedang bicara kepada orang tersebut gitu. Atau ketika ada orang bersin mengucapkan kalimat alhamdulillah. Nah, pada tahap kalimat alhamdulillah itu maka sholat tidak dianggap batal. Tapi kalau ada yang menjawab yarhamukallah atau yarhamukumullah, maka sholatnya menjadi batal. Karena di dalam kalimat yarhamukumullah atau yarhamukallah terselip kata ganti orang kedua, yaitu kamu gitu. Begitupun ketika orang yang bersin kemudian menjawab lagi dengan kalimat yahdikumullah gitu ya, berarti itu juga menjadi batal. Jadi pertama membaca alhamdulillahnya tidak batal, menjawab yarhamukallah batal, menjawab lagi dengan kalimat yahdikumullah menjadi batal semuanya. Karena doa-doa itu tadi di dalamnya terselip kata ganti orang kedua. Kemudian wal amalul katsir, banyak bergerak. Ini kalau sebagian ulama menyebutkan kalimat al-amalul kasir atau banyak bergerak itu secara uruf. Mamanya sejak awal kita takbiratul ihram, ada saja yang kita kerjakan, mamanya badan kita gatal. Atau mungkin karena gerah kita kipas-kipas terus sepanjang sholat. Nah, itu termasuk hal yang membatalkan sholat kita. Namanya al-amalul kasir. Tapi kalau itu masih dianggap wajar, maka nggak ada masalah. Tapi lagi-lagi memang yang menjadi patokan utamanya adalah banyak menurut uruf. Walaupun sebagian lagi mengatakan 3 kali melangkah secara sengaja dan berturut-turut maka dianggap membatalkan sholat gitu. Nanti kalau bicara tentang banyak bergerak itu memang ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengindikasikan bahwa banyak itu tidak terbilang oleh angka, tapi menurut pemahaman urufnya. Ada dalam satu kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah sholat menggendong anak kecil. Ketika sedang berdiri anaknya diangkat, ini anak orang gitu ya. Ketika sujud ruku anaknya ditaruh, nanti berdiri lagi diangkat lagi. Nah, itu semua adalah pergerakan-pergerakan yang dilakukan Nabi di dalam sholat yang secara khusus tidak ada kaitannya dengan sholat, namun itu tidak sampai membatalkan sholatnya. Makanya kalimat yang paling tepat sih memang kalimat al-amalul kasir, banyak bergerak itu secara uruf saja. Tadi mamanya ada orang gatel sejak awal sholat sampai akhir sholat dia garuk-garuk nggak ada selesainya. Nah, itu termasuk secara uruf dianggap banyak bergerak. Kemudian yang selanjutnya wal hadas, terjadinya hadas, baik hadas kecil yang mewajibkan kita harus wudhu maupun hadas besar yang mewajibkan kita mandi janabah. Kemudian wahudusun najasah, terkena najis di dalam salah satu atau keseluruhan unsur sholat, baik itu badan kita, baik pakaian sholat kita maupun tempat di mana kita sholat, berdiri kita di mana, itu kalau terkena najis maka sholat kita batal. Tapi kalau masih memungkinkan, mamanya kita sedang sholat, tiba-tiba anak kecil kita ini pipis di kaki kita, maka secara umum ya itu membatalkan sholat karena terkena najis. Tapi kalau hanya terkena bagian tempat sholat kita kemudian kita masih mungkin bergeser, maka itu tidak sampai membatalkan sholat kita. Kemudian wal kisyaful aurah, tersingkapnya aurat, baik sedikit maupun banyak, baik sengaja maupun tidak sengaja, namanya ingkisyaful aurah, itu membatalkan sholat. Tapi kalau ingkisyaful aurahnya tersingkap karena angin, nggak sengaja, kemudian segera saat itu juga langsung kita tutup, maka segera menutup itu tidak sampai membatalkan sholat kita. Tapi kalau berlama-lama walaupun sedikit tetap membatalkan sholat. Terutama untuk kaum laki-laki ini yang sholatnya menggunakan celana levis atau celana jeans, biasanya kalau waktu rukuk sujud itu area belakang, mohon maaf, bokongnya itu kelihatan atau bahkan garis pantatnya kelihatan gitu. Padahal kalau kita tarik lurus ke depan itu udah di bawahnya pusar. Padahal
batas auratnya laki-laki itu batas pusar dan sampai lututnya. Artinya kalau itu sampai kelihatan area itu berarti sholatnya menjadi batal. Kalau untuk perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian wataghyirun niyah, berubahnya niat di dalam sholat. Kita sedang sholat 4 rakaat. Sejak awal kita sudah berniat untuk melaksanakan sholat duhur. Dalam perjalanan di tengah-tengah sholat kita ingat bahwa sebenarnya ini bukan sholat duhur tapi sholat asar gitu. Kemudian di pertengahan sholat itu kita merubah, yaudah kalau gitu toh sama-sama 4 rakaat akan saya rubah menjadi sholat asar mamanya gitu. Nah, perubahan niat di dalam sholat itu menyebabkan sholat itu menjadi batal. Yang selanjutnya wastidbarul kiblah, membelakangi kiblat. Itu tentu saja kalau dilakukan secara sengaja. Wal aklu wasyurbu, makan dan minum. Nah, termasuk minum itu dalam sholat itu teman-teman sekalian. Ketika sedang sholat atau sebelum sholat itu kita ngunyah permen. Kita kunyah sehingga sebagiannya ada yang terselip di gigi. Nah, ketika dalam sholat ternyata rasa manis permen itu masih sangat ketara sekali dan masih sangat terasa gitu. Berarti kita termasuk orang yang kemudian rasa manisnya itu masih kita telan sekaligus gitu. Sambil sholat itu kita sesep dikit-dikit kemudian kita telan. Itu termasuk hal yang membatalkan sholat kita. Atau makan terselip makanan di gigi yang masih berbentuk belum encer gitu ya, kemudian secara kita sadar bahwa itu ada potongan makanan yang kita makan tadi itu dan akhirnya kita telan. Nah, menelan itu termasuk makan dan minum. Wal qahqahah, tertawa dengan terbahak, keluar suara. Tapi kalau hanya sekedar tersenyum saja dengan apapun yang kita ingat atau kita lihat dalam sholat itu dan menyebabkan kita tersenyum, itu tidak menyebabkan sholat kita batal. Tapi kalau sampai keluar suaranya terbahak, maka itu tertawa yang seperti itu namanya qahqahah, membatalkan sholat. Yang terakhir adalah riddah, yaitu keluarnya kita dari agama Islam. Tapi saya nggak membayangkan orang sedang sholat kok kemudian menjadi murtad, itu gimana ceritanya. Tapi ada terjadi, makanya oleh para ulama disebutkan itu. Baik teman-teman sekalian, itu 11 perkara yang harus kita hati-hati di dalam sholat sehingga sholat kita dianggap sah secara hukum, dan yang kedua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita melaksanakannya secara baik dan benar. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.